Kalau nasib itu diperdengarkan di kalangan gadget itu kan merasa asing. Kenapa? Udah jarang dimainkan. Aina lagu nasib bisa jadi haram teh. Oh, gimana tuh Kak maksudnya? Iya, kalau misalkan lagu nasib dimainkan di klub, ayam minuman keras. Iya, itu sudah. Ya jadi haram gitu ya, karena ada kemadorotan di dalamnya. Tapi ya balik lagi kepada yang mempunyai hujah ya, berarti ya. Yang mempunyai hujah ya balik lagi, kalau misalkan musik itu haram ya silahkan. Kalau musik itu boleh dimainkan asal tahu waktu ya, itu nih boleh dimainkan asal tahu waktu. Sampai ke jalan sholat asar ya, sholat asar kalah kemana teorna, kalau masih kan tatabeh gitu nya, kalau masih gunjang ngejreng komo misalkan setiap manusia komo menanti di baja Allahu Akbar kadai itu lagu yang menciptakan tentang kematian. Pas giliran Allahu Akbar dan sholat kayak gue kelunakan kan itu bisa jadi rubah untuk pengantin anyar lah, soal jadi pengantin anyar. Anda belum merasakan beak gas, beak beas, ujung listrik, beak babarengan hese tete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Warginet, apa kabar nih Sampurasun? Rampes. Masya Allah. Ubur-ubur ikan lele. Ya, cakep. Gimana puasa hari ketiganya, Le? Oke. Ubur-ubur ikan lele. Apa tuh? Lancar, Le. Alhamdulillah lancar ya kan? Alhamdulillah, tanpa godaan Iwa susupi sudurinas dan setan-setan yang ngaharewas di ngecepil atau lagi. Aduh, oke. Hindari orang yang seperti itu. Oke, Warginet nih, selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini masih bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Bincang Komunitas. Nah, Warginet, kalau Warginet nih gimana nih hari ketiga puasanya? Lancar juga ya, insya Allah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasanya, selalu diberi kebahagiaan, dan juga yang paling penting selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sejauh ini apakah sudah mulai ada yang ngajak bukber? Kalau iya, pastikan dulu ya, buka bersama atau buka berdua? Atau buka bersorangan. Seru sekali itu ya kan. Oke, stop. Kita di bincang komunitas kali ini akan berbincang dengan komunitas Nasid, yang pastinya Warginet sudah melihat juga di samping dan di depan saya. Sudah ada narasumber kita kali ini yang akan nemenin saya ngobrol nih tentang nasyid. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih ya. Ini adalah Kang Ibnu Robi dari divisi Diklat NN Garut ya, ya betul. Oke, Kang, boleh gak sih disapa dulu? Bukannya pas saya kan nyapa Warginet. Boleh. Assalamualaikum Warginet. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan puasanya lancar nih. Jangan ngajak bukber, sediakan waktunya, asal jangan omdo saja ya. Oke, luar biasa. Saya perkenalan dulu nih kembali, tentunya saya Ibnu Robi tentunya. Alhamdulillah, terima kasih nih kepada Suara Garut yang telah mengundang Nasid Nusantara Garut bisa ikut nongkrong di sini, silaturahmi di sini, ngobrol perihal pernasidan di sini, luar biasa. Terima kasih kepada Suara Garut, dan tentunya saya Ibnu Robi alhamdulillah bisa ngobrol lagi tentunya dengan orang-orang terhebat gitu. Suara Garut mantap nih. First time ngereng deh gitu. Santai saja kan. Santai, soalnya ketami kan itu. Tadi gitu. Jadi gitu. Alhamdulillah. Nanti ini kita lagi ngabuburit nih ya Kang. Iya, salah satu bentuk ngabuburit. Biasanya kan kalau ngabuburit puasa mah di wartajil. Ini mah warwerlor ya. Oke.
Nih, Akang terima kasih juga nih Ya. sudah menyempatkan waktunya untuk sharing di sini untuk datang Siap. ke podcast Suara Garut. Siap. Aduh, alhamdulillah kita bisa silaturahmi hari Ya. ini ya, Kang ya. Siap. Oke, jadi silaturahmi hari ini, silaturahmi kita hari ini nih Kang, kita teh mau ngebahas tentang nasi, boleh? Boleh dong, boleh. Oke. Boleh. Oke, nah jadi Kang nih, untuk langsung saja ya, untuk nasib nih Kang. Ya. Bisa mungkin dikenalin dulu. Tadi kan Akang memang sih sudah perkenalan juga ya dari komunitas Nasib Nusantara, tapi lebih dikenalin lagi boleh gak sih Kang? Boleh. Nah, singkatnya ini ya. Kalau Nasib Nusantara itu secara legalitas itu sudah ada di kementerian. Oke. Nah, jadi bukan hanya atau bukan sekedar suatu komunitas anak muda yang suka dengan lagu nasyid, yang suka dengan lagu-lagu bernuansa pop religi atau apapun itu. Jadi NN ini mewadahi para kaum muda, tapi dengan terorganisir lah. Terorganisir lalu terdaftar juga di kementerian. Nah, NN ini sendiri tidak hanya di Garut. Oke. Nanti Tata juga bisa cari. Ini Teh Lisa juga bisa cari. NN itu bukan cuma di Garut, ada banyak ya, ada di Bandung, ada di Cimahi, ada di kota-kota lain. Nah, salah satunya di Garut. Ini di Garut ini alhamdulillah dilantik pada tahun 2023. Oke. Bertepatan kalau tidak salah itu bulan Ramadan. Bulan luar biasa itu. Setelah kita ngejalanin festival, itu awalnya festival dulu. Festival ada beberapa lomba, salah satunya peserta juga ada teman saya yang sekarang juga bisa ikut hari ini. Nah, itu setelah lomba baru kita dilantik. Ini bisa dibilang NN ini angkatan pertama. Angkatan pertama lah kalau misalkan angkatan lah ya. Nah, ini juga sistemnya ada peralihan setiap 2 tahun sekali gitu ya. Ada peralihan, nanti diganti lagi, ada rapat kerja lagi, ada pemilihan ketua yang baru setelah itu. Nah, lalu sebetulnya di NN ini kan tingkatnya nasional ya. Alhamdulillah kemarin juga terlaksana rapat kerja nasional itu di Jakarta kalau tidak salah ya. Ketuanya juga alhamdulillah beliau tinggal di daerah Semarang. Semarang. Itu Koharis namanya, itu ketua ketua NN pusat sekarang. Kalau di sini ketua NN Garut itu Kang Rian Abdul Aziz. Dia seorang aktivis juga, seorang pencinta nasyid juga, dan tentunya ada banyak teman-teman yang benar-benar suka nasyid dan lain sebagainya. Nah, di sana juga ada berbagai divisi, banyak. Satunya ada divisi diklat dan lain sebagainya, ada humas dan lain sebagainya. Ya sama lah kayak organisasi yang lainnya. Cuman di sini berfokusnya ke bidang musik di nasyid. Kadang ada yang bingung juga nih, nasyid itu kayak gimana dan sebagainya. Gitu. Nasyid itu kayak gimana kan ini sama nggak sama pop religi? Karena kita harus menjelaskan ini. Karena kita nggak suka ngadain karena ini kudu workshop itu gitu. Kudu workshop orang teh tahu gitu ya. Gitu. Paling ya singkatnya. Oke, nah kan kalau untuk aktivitas utamanya apa sih Kang di NN yang di Garut inilah, kita bicara yang di Garut nih kan, kan dari Garut ya. Kalau secara aktivitas mah paling apa ya di NN Garut mah ya festival. Cuman yang membedakan dengan festival yang lain itu NN Garut itu ada follow up, pasti di follow up. Nah, yang menjadi minus kita itu ini mas keresahan saya ya. Kadang saya juga saya dan teman-teman membawa perubahan dari setiap kegiatannya itu festival atau mungkin ada event-event yang kerjasama nih sama organisasi yang lain itu kerjasama. Terus paling biasanya kita ngasih SDM nih, kalau misalkan butuh tim musik ngasih kita udah disediain. Itu paling untuk kegiatan sehari-harinya. Untuk kegiatan untuk kegiatannya ada di NN paling berkutat di festival, berkutat di bekerja sama dengan IO atau organisasi kemanusiaan juga sering kita, bahkan tiap bulan suci Ramadan tahun kemarin juga ada tuh salah satu organisasi kemanusiaan yang luar biasa itu mungkin kegiatan-kegiatannya ada di Nasib Nusantara. Kadang ada juga, saya sendiri diklat pendidikan latihan
Nah ini yang tadi saya bilang kan ini ada follow up. Nah follow up di sini saya sebagai orang diklat juga. Setelah lomba ini mau kemana nih? Okay, nah kegiatannya itu adalah salah satunya adalah melatih orang-orang yang suka lagu nasyid atau kalau latihannya secara umum sih ya, secara umum dalam kualitas vokal dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang ngelatih yang ahli di bidangnya, bukan saya. Oke. Kalau saya mau kalau ngelatih ngelatih orang yang mau latihan vokal bakal sarua goreng. Merendah untuk meroket luar gini. Merendah untuk mempisah. Aduh puasa. Oke. Nah, kan kita sekarang masuk ke nasyidnya nih kan. Ya. Kalau untuk Akang sendiri kan definisi nasyid itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi ya, secara pribadi nasyid itu sebetulnya singkatan ya. Singkatan. Ada beberapa orang memang mengartikan nasyid itu adalah singkatan nada syiar dan dakwah. Nada syiar dan dakwah. Nada syiar dan dakwah. Lalu apa bedanya dengan pop religi dan lain sebagainya? Nah, yang membedakannya kalau menurut saya pribadi itu segala tema, mau tentang pertemanan, mau tentang keluarga, mau tentang risalah Rasul juga ada di sana. Banyak pencipta-pencipta lagu nasyid yang memang menceritakan tentang risalah Rasul, sahabat Rasul dan lain sebagainya, tentang kehidupan, tentang cinta pun ada. Tapi yang membedakannya adalah mengaitkan atau melibatkan Allah di dalamnya. Gitu. Kalau kita tidak melibatkan Allah maka luka yang akan kita dapati. Makanya warga Garut ini kenapa banyak orang-orang yang galau karena tidak melibatkan Allah di dalamnya. Gitu ya. Nah, salah satunya dalam perecengan ya. Nah, itu yang membedakan nasyid dengan genre-genre musik yang lainnya. Kalau saya menyebutkan bahwa nasyid itu genre musik karena berbeda, liriknya hampir sama, musiknya sama, musik pop dan sebagainya. Tapi yang membedakannya adalah tadi melibatkan ketuhanan lah. Nah, ada rububiyah di dalamnya. Jadi bagaimana cinta, kalau misalnya kita cinta nih terhadap seseorang atau terhadap sesuatu, itu Allah itu harus dilibatkan. Nah, gimana itu liriknya? Nah, kalau masalah nada mah kayaknya sama-sama aja ya. Musik tergantung musiknya mau apa, tapi liriknya harus sedalam itu. Harus sedalam itu ya. Sedalam. Nanti kan saya minta Akang untuk mencontohkan, boleh kan? Boleh. Nah kan untuk Akang sendiri ini gimana sih awal mulanya bisa terjun di dunia nasyid gitu, bisa tertarik? Boleh, saya pribadi nih. Ini bagian yang paling seru nih. Kalau ngomongin masalah nih, kalau ngomongin masa lalu, kayaknya saya paling ahli. Awal terjun ke dunia. Kenapa saya suka nasyid? Saya tuh awalnya hanya pemain tukang gigitaran nu aya di teras meja tetangga gitu nya, ngagang tetangga. Genjreng dengan lagu-lagu yang memang ramai pada zaman itu. Paling tahun sebarahannya 2007 2008 ketinggalan kolotnya. 2007-2008 masih suka main gitar dengan lagu-lagu pada zamannya. Nah, di keluarga saya itu ada kakak saya, lalu saya yang kedua, lalu ada adik saya yang pertama di saya ya. Ada anak ketiga lah dari bapak saya. Itu mereka yang pertama terjun awalnya. Nah, yang pertama terjun itu kakak saya. Lalu sering main menyanyikan lagu-lagu nasyid di rumah. Saya rasa itu lagu naon beda ya mah laguna terkenal gitu ya, terkenal bahkan asa asing gitu di telinga saya teh asa asing gitu lagu-lagu yang seperti ini gitu. Nah, saya cobalah karena memang pada zaman itu agak cukup sulit internet, apalagi HP pun masih HP cilit-cilit, masih HP anu tahan banting rek dibalangkeun ku kapan itu dibalangkeun ya kuat kene ya apa gitu mah. Itu. Nah, yang memudahkan itu adalah MP3. Itu ada MP3 yang sekecil yang bisa masuk musik gini ya. Ada kan? Nah, terus pakai
earphone. Iya, Nah, iya. da orang Sunda mah hese yang nyebutkeun earphone, headset anggar headset saya. Ieu earphone. Ah, ieu mah ieu headset. Nah, waktu saya kenal itu tahun 2009 kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah saya juga dikenalkan oleh kakak saya sebetulnya, tapi secara tidak langsung gitu. Karena memang saya suka musik, akhirnya saya berusaha mendengarkan lagu naon we. Yang pertama kali saya dengarkan itu lagu-lagu dari Pikamufla. Pikamufla, salah satu grup nasyid senior itu. Kalau sekarang itu orang-orangnya sudah ada di apa namanya, di suatu partai. Pokoknya orang-orang keren lah pokoknya. Mereka nyiptain lagu itu pertama itu yang pertama kali dengerin. Boleh nih saya sebutin dulu ya. Boleh dong. Saya judulnya itu Doa Kalbu. Doa Kalbu. Oh, dinyanyiin juga boleh kan? Di malam penuh bintang, di atas sajadah yang ku bentang, ku pasrahkan semua keluh dan kesah yang aku rasa, sesak dadaku menangis pilu. Banyak itu lirik. Pokoknya segitu ya. Nah itu liriknya sangat dalam. Kok beda ya sama lirik-lirik religi yang lain gitu. Kayak lebih intim gitu. Kayak lebih intim sama dapat memang feel-nya. Nah mungkin pada zaman-zaman itu, akhirnya saya mendengarkan lagu-lagu yang memang dari Acoustic, Sebilu Hari Ini mungkin pernah dengar, atau lagu standar nasional Muhasabah Cinta. Oke ya. Muhasabah Cinta itu paling familiar di telinga masyarakat Indonesia mungkin ya. Nah lagu-lagu itu bahkan saya pun sempat ngulik gitarnya, melodinya, akornya dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya hanya sebagai penikmat saja nih, awal-awalnya sebagai penikmat saja. Lama kelamaan terjunlah ke dunia wedding. Oke. Nah, ini kalau ceritain bisa 3 tesis. Kalau tesis lagi. Persingkat saja. Maksudnya tahun 2018 saya cuma bisa alat musik dikit. Lalu ada salah satu grup musik yang memang berfokus di nasyid ngajak saya, padahal saya lagi jualan hari teh dagang mie ayam. Lagi dagang mie ayam. Nyase kieu we dagang kumaha di. Cisna nyarengan kali itu pamengpeuk. Buset, pertama kali ngejob Pamengpeuk. Nah dari sanalah saya mulai mengetahui bahwa musik nasyid itu luas. Bukan muhasabah cinta, bukan cuma muhasabah cinta, bukan cuma doa kalbu dan lain sebagainya. Saya tahu lagu-lagu nasyid Malaysia, nasyid Indonesia dan lain sebagainya. Itu mungkin personal singkat. Akhirnya saya bertemukan dengan orang-orang yang lebih luas lagi. Setelah pertama kali saya dengar lagu nasyid, akhirnya saya dipertemukan lagi dengan orang-orang yang memang lebih suka nasyid, yang lebih senior lah. Itu mungkin. Singkatnya saya bisa masuk ke dunia penasyidan gitu. Oke, jadi diawali itu sama kakak ya? Diawali sama kakak ya. Oke, nah kan menurut Akang sendiri nih di zaman sekarang nih, di eranya Gen Z, kenapa sih kan nasyid itu sekarang terasa makin makin asing gitu buat Gen Z itu? Saya juga mungkin tahu ya, nasyid tahu, cuman tidak sampai sudah tidak menyeluruh gitu, ya. Iya, bahkan mungkin kalau Akang menyetelkan lagu yang pop religi sama nasyid, saya gak bisa ngebedain gitu kan. Kalau menurut saya mah, kenapa sekarang nasyid itu di kalangan Gen Z agak kurang dikenal? Yang pertama, nggak ada orang yang memang, ada sebagian orang yang memang masih masih melestarikan lah ya. Kalau saya bilang itu melestarikan. Ada beberapa orang yang melestarikan nasyid itu harus tetap ada dan harus tetap eksis. Nah, Gen Z ini jenis musiknya itu udah beda banget. Udah beda banget. Dari segi lirik udah frontal. Wah, udah bukan frontal yang gimana gitu. Maksudnya liriknya pun udah mantap ya gitu ya. Udah pokoknya mah aing pisan gitu ya, liriknya astra mewakili gitu kan. Mewakili. Nah, yang agak susah itu karena di Gen Z itu yang pertama kalau menurut saya pribadi karena memang udah jarang nih para musisi nyiptain lagu. Kalaupun nyiptain lagu pasti platformnya atau caranya atau marketingnya itu
belum benar-benar matang. Oke. Kalau dulu ada di Indonesia itu ada Kang Aden Akustik, itu relasinya luar biasa. Nah, relasinya luar biasa, terus medianya juga luar biasa, banyak orang-orang yang luar biasa di dalamnya. Pada akhirnya lagu-lagu akustik dikenal di kalangan para musik-musik, dan ada grup-grup yang lain juga seperti Sigma dan sebagainya. Kalau nasyid itu diperdengarkan di kalangan gadget itu kan merasa asing. Kenapa? Udah jarang dimainkan. Satu, jarang dimainkan. Pengalaman saya pribadi nih, kalau ngobrolin pengalaman, saya saja dengan label nasyid ketika manggung di satu daerah yang notabene-nya nasyid itu biasa didengarkan di kalangan tertentu, kalangan mahasiswa yang memang kalau kita bedakan nih ada mahasiswa yang syar'i ini gitu ya. Mahasiswa yang lamun cek budak ayeuna mah mah ukti bisa. Nah, terus di kalangan santri-santri yang ada di Garut, kalau misalnya contohnya ya di kalangan santri-santri Muhammadiyah, kita gabungin ke Ormas santri Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, hanya di kalangan tertentu. Kalau di kalangan umumnya jarang. Gitu, karena kita lihat kalau zaman di Gen itu kan rata-rata viral dulu nih. Harus viral, bukan viral ya. Harus trending ya. Karena beda tuh, trending sama viral itu beda tuh. Harus trending dulu baru orang bisa mengenal lagu itu. Tapi gampang redup. Itu paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bulan ke-6, bulan ke-7 udah lenyap tuh lagu tuh dari peredaran kayak gitu. Nah, untuk nasyid sendiri kenapa agak susah? Sebetulnya agak susah karena memang buat viralnya susah, ditambah lagi banyak saingan, banyak kompetitor, banyak musik-musik yang lebih mengutamakan menyesuaikan zaman mungkin ya. Kalau saya bilang menyesuaikan zaman, karena kalau zaman dulu mah nasyid-nasyidnya slow, santai. Kalaupun ada yang ngebeat, ada nih salah satu orang senior kita namanya Kang ITJ, itu mengusung rapper malah. Rapper abata saja daraja syashaso doa gofako kalamano ayo, itu musiknya rapper. Bismillah, mari kita mulai saja. Tapi ya agak susah gitu karena liriknya gimana ya, kalau saya bilang mah lain orang gitu, asal lain orang iya gitu. Semuanya agak susah sebetulnya buat memasarkan lagu nasyid. Jadi salah satu cara eksistensi kita buat mengenalkan nasyid itu seperti ini loh, ini nasyid ya lewat platform yang ada sekarang seperti TikTok, Instagram dan sebagainya. Ya meskipun tidak kalau frekuensi tidak naik ya, tidak naik atau lagi di atas. Kayak dulu nih nasyid itu lagi benar-benar di atas. Kalau sekarang mah minimal ada aja di permukaan bahwa nasyid itu masih ada gitu. Kayak misalkan nasyid Garut sekarang mau ngadain festival, ada nih masih ada nasyid. Nah, banyak orang yang ngedukung nih senior kita. Banyak orang yang bahkan pendengar nasyid pun, aya lomba nasyidnya, aya festival nasyid, aya keren nasyidnya. Cik atuh kadang nge-request lagu-lagu zaman dulu bukan zaman sekarang. Gitu. Rata-rata orang yang ngerti, abi mau yang lagu istri soleha atau wanita soleha. Gitu. Banyak sih nge-request lagu nanti kayak itu karena memang memorable gitu. Bagi si bagian mah. Kalau bagi anak muda mah janganlah memorable, mengenal aja. Belum tentu. Paling ya kecuali nih kalau di up sama orang-orang yang memang followersnya gede, punya power, influence ya, sangat menginfluence masyarakat. Gitu. Kalau misalkan di Garut nih siapa nih orang yang influence dari segi musik, nah diangkatlah sama dia. Kayak misalkan lagu Muhasabah Cinta. Muhasabah Cinta ini diangkat sama salah satu, ini kalau nggak salah ex Sabian ya, Anissa Rahman. Muhasabah Cinta. Lah barulah saya pengen Muhasabah Cinta. Dulu mah mereka nggak tahu Muhasabah Cinta itu lagu kayak gimana gitu. Nah semenjak ada dinyanyikan sama
sama orang yang memang terkenal, lalu di cover di YouTube, lalu banyak viewsnya, lalu banyak subscribe dan lain sebagainya. Nah barulah, kecuali biasanya itu baru bisa diperdengarkan di kalangan Gen Z yang luar biasa ini. Gitu kira-kira. Nah kan pernah gak sih Kang waktu misalkan akan tampil nih sama teman-teman, terus atau mungkin lagi rilis nih, pernah gak sih kayak responnya teh apa ya kurang gitu, pernah gak sih Kang? Bukan kurang, banyak. Oh gitu. Banyak. Oke. Salah satunya saya lebih sering di wedding sih ya. Saya lebih sering di wedding. Dan rata-rata yang mengundang salah satu grup nasyid itu adalah memang orang yang suka nasyid. Oh iya Gitu. iya. Sedangkan kan tamu undangan kita nggak bisa Iya, nih, iya, nggak betul. bisa terlalu random nih tamu undangan. Terlalu random. Awalnya ini nih ada siklus, ada apa namanya? Bukan siklus ya. Ada stepnya. Lagu pertama kita bawain lagu, misalkan lagu dari Acoustic. Duhai pendampingku. Itu judul liriknya cocok nih buat orang yang lagi nikahan. Di matamu tersimpan cinta yang suci, luar biasa. Langsung kita ganti aja ke lagu yang lebih romantis. Itu ada Kau Ditakdirkan Untukku, lagu Acoustic Kang Aden almarhum sama featuring Intim. Oke. Nah, di kalangan gadget agak susah buat kita mengenalkan nasyid, apalagi kalau misalkan nasyid dulu. Kecuali kalau musiknya ngebeat nih. Ada salah satu musik, nah ini judulnya deh. Nah, ya. Wanita Soleha. Itu loh Wanita Soleha. Nah, di remake lah. Dibuat lebih baru lagi, dibuat supaya bisa masuk ke telinga masyarakat. Akhirnya musiknya tuh lebih energik, gitu, lebih berbeda lah. Pas saya coba bawakan deh, bukan liriknya yang diresapi, tapi musiknya gitu. Jadi zaman sekarang agak mendapat respon yang bagus, hanya di yang memang orang yang suka nasyid. Itu buat di kalangan awam mah nasyid agak cukup sulit, gitu karena dari lirik, musiknya juga slow. Lagu tenu kieu atau ganti lah. Lagu Kujayanti. Kok wae namanya lagu ini macam-macam gitu. Akhirnya merubah lah. Itu mungkin. Ketika waktu rilis, waktu mau memperkenalkan nasyid agak sulit diterima ya karena memang ya zamannya musik sekarang udah beda. Berarti itu jadi tantangan juga ya? Iya, ya? benar. Oke. Nah kan tadi di awal sempat juga dikatakan sama Akang, ini kayaknya berhubungan deh sama artikel nih. Saya punya artikel Kang, ini dari sumbernya dari Liputan 6. Katanya lirik yang ditulis dan dinyanyikan dalam lagu nasyid itu adalah lirik-lirik yang bercorak Islami. Kata-kata yang terdapat di nasyid biasanya mengandung nasihat, memuji Allah, kisah para nabi, motivasi Islam, kata-kata mutiara dan lain sebagainya. Gimana tuh Kang? Iya, memang benar. Betul ya. Karena itu yang membedakan nasyid dengan yang lain. Oke, karena kan mungkin di kalangan yang awam gitu, misalkan saya kira nasyid itu kan hanya temanya itu mungkin tentang keagamaan atau tentang kepada Allah gitu kan. Ternyata kan bisa juga tentang percintaan gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Nah, banyak kadang nasyid itu bisa masuk ke segala arah sebetulnya. Itu yang membedakannya agak sulit masuk itu karena ketika melibatkan tadi tuh yang saya katakan yang tadi melibatkan Allah di dalamnya gitu ya. Bahwa nasyid itu yang membedakannya adalah mau tentang kisah Rasul, sirah nabawiyah, mau tentang perjalanan sahabat. Ini ada ya, banyak perjalanan sahabat dari mulai apa judul lagunya teh Zinira dan sebagainya, Robiatul Adawiyah. Itu kalau salah satu sahabat ya, salah satu ya sahabat Rasul. Sahabat itu bukan teman ya, yang ada pada zaman Rasul yang pernah melihat langsung. Tentang cinta boleh, bisa tentang cinta, tapi di nasyid itu cinta itu diolah gimana tuh Kak? Cinta itu diolah bahwa cinta itu tidak segampang, tidak semudah bahwa harus ada Allah di dalamnya. Gitu. Misalkan ada salah satu contoh lagu namanya Istikharah Cinta. Istikharah kan apa coba? Istikharah cinta. Abi teh sedang naon gitu nya
Allah itu menciptakan perasaan. Allah itu menciptakan perasaan. Allah itu menciptakan perasaan ke setiap hambanya. Ketika dia mencintai atau ada rasa suka terhadap lawan jenisnya. Nah, ketika menciptakan lagu nasyid tidak segampang lagu pop yang lain. Harus ada Allah di dalamnya. Harus melibatkan Tuhan di dalamnya, harus melibatkan iman di dalamnya. Akhirnya lirik-liriknya pun dalam, pasti lebih intim gitu, lebih asa kumaha gitu ya mengenang itu asa kalau misalkan divisualisasikan mah asa wah ini sempurna ya gitu. Bahkan ada satu lagu yang memang menceritakan tentang wanita. Itu lagunya dari Intim Malaysia. Menciptakan wanita. Kalau dari lagu pop itu ada lagu Ada Band. Karena wanita ingin dimengerti dengan tutur lembut. Nah, kalau di nasyid itu ada Allah di dalamnya melibatkan. Kau digelar sebagai penyeri dunia, hadirmu pelengkap hubungan manusia. Nah, nanti di akhir kalimat itu di liriknya tuh, kalau misalkan kita sebagai suami bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah, bukan dari kepala untuk dijunjung, bukan dari kaki untuk diinjak, tapi perempuan itu, wanita itu dekat di dekat di bahu. Untuk dilindung, untuk dicintai. Nah, itu liriknya seperti itu. Kalau misalkan perbedaannya ngasih dia dengan lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan lagu-lagu yang lain udah wanita itu diciptakan untuk dicintai, sudah. Tapi di dalam lirik ngasih itu ada kalimat yang kalau itu dilibatkan, kalimat-kalimat yang benar, ada nasihat di dalamnya. Bahkan ada lagu yang menceritakan tentang lagu ya. Ada yang namanya Kaca yang Berdebu. Nanti Teteh boleh dengar. Kaca yang Berdebu itu menceritakan tentang sebuah nasihat kepada laki-laki bahwa kalau misalkan lamun erek mamatahan awewe itu ibarat kaca. Kaca, perempuan itu seperti kaca. Allah. Perempuan itu ibarat kaca. Kalau misalkan dia berdebu, kalau ditekan, kalau kita terlalu menekan perempuan, ulah kieu, ulah kitu. Atau misalkan aya larangan yang tidak sesuai dengan apalah gitunya. Akhirnya dia akan tapakan gugus lah gitu ya. Atau mungkin bisa sampai ke pupus. Adalah peribahasa perempuan mah. Ya, lamun nyeri hate kan awewe sih mah. Awewe mah hatena lini ibarat gelas anu pupus. Bisa tuh cenah dijadikan deui. Nah, gitu. Nah, tapi lirik nasyid tidak seperti itu. Dia ibarat kaca yang berdebu, jangan terlalu lembut, jangan terlalu lembut teuing. Namun lembut teuing nya bawa bersih-bersih. Kalau misalkan kan wanita itu rumit ya. Wanita itu rumit, bahkan wanita itu rumit bukan di mata lelaki, di mata dia sendiri pun rumit itu wanita. Nah, di lirik ini menyebutkan bahwa wanita itu kalau misalkan ada hal-hal yang harus diluruskan, tegas, tegas, berwibawa, gitu kan. Kalau kita terlalu lembut, misalkan ayah istri orang ya, misalkan istri orang nu ngagureunna teh, neng atuh ulah gitu, mau rubah-rubah gitu. Nah, sebagai bentuk nasihat ya. Tapi kita juga jangan terlalu keras menekan, karena bisa saja natunya bahasa Indonesia lagu Gusti apa? Tergores. Kalau misalkan tergores nih, kan di kaca mah susah ya. Iya. Di kaca mah susah. Susah buat buat dilurusin lagi, kecuali diganti tempel gas. Pakai tempel gas semua ceritanya. Nah, kalau misalkan kita terlalu menekan, ya bakal pecah. Kalau sudah pecah, ya bakal sulit. Perempuan itu mengingat masa lalunya yang cukup kuat. Perempuan. Makanya dalam lirik tersebut, ia ibarat kaca yang berdebu, jangan terlalu lembut membersihkannya. Nanti ia mudah retak dan pecah. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia tersalah, namun janganlah lukai hatinya. Nah, di dalam lirik tersebut terima kasih luar biasa.
Nah, di dalam lirik tersebut makanya saya kenapa lebih sering mendengarkan nasyid karena selain selain lirik-lirik yang memang luar biasa mengandung islami nasihat. Kadang orang mah kan rada susahnya di pepatahanku manusia teh. Iya, betul. Terlalu keras kepala seperti itu. Aduh. Akhirnya coba pakai lagu-lagu yang memang ada yang memang menusuk gitu ya. Bisa gitu. Kenapa saya suka lagu nasyid ya karena itu liriknya. Karena saya susah mendapatkan kalau misalkan dari orang motivator. Hidup itu bla 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 bla. Kalau lagu nasyid saya suka musik. Tapi saya pengen motivasi itu ada musiknya. Iya. Nah lagu nasyid ini Iya. bisa menjadi rekomendasi ini buat para warginet yang ada di Garut ya atau dimanapun ya. Buat warginet nih yang mungkin tidak suka juga ya kalau dimotivasi sama orang lain, bisa dimotivasi sama lagu. Boleh ya, motivasi berada lah gitu ya. Betul, aduh. Motivasi berada. Nah kan tadi akan sempat menyinggung bahwa kalau di zaman sekarang itu kan kayak harus viral, harus trending dulu, harus viral dulu gitu. Nah pernah gak sih kan kepikiran bikin challenge itu atau tren masif gitu? Konsepnya gimana tuh kalau pernah deh? Itu agak rumit ya. Oh rumit, agak rumit kalau bagi saya pribadi mah nggak tahu nih kalau misalkan ada. Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri, tapi ada salah satu usaha yang memang bisa menjadi viral atau trending, gitu. Ya salah satu caranya kita harus menginovasi lagu atau meremake lagu dengan sederhana itu sebetulnya. Tapi dia kumaha kada gitu ya. Akhirnya rek berjalan kumaha, akhirnya misalkan banyak ide dari sebagainya, no action, talk only. Itu banyak ide tapi nggak ada yang nggak ada faktor yang menunjang, nggak ada pendorongnya, susah gitu. Tapi untuk eksistensi nasyid itu sendiri kita berusaha sekuat mungkin untuk tetap ada ya, untuk tetap ada. Salah satunya ya dengan festival tadi, dengan cara follow up atau silaturahmi kepada sekolah-sekolah. Kenapa kita tujuannya ke sekolah? Karena memang itu yang akan menjadi penerus kita nanti. Itu yang akan jadi penerus kita nanti setelah kita patuangannya bucit truk, sudah tidak kualitas suaranya sudah agak melempem. Kan kita perlu nih orang-orang yang muda, generasi muda, yang masih muda, yang masih produktif gitu ya, yang mencintai nasyid. Ya meskipun dengan lagu-lagu nasyid yang masih lama kita perdengarkan kembali. Nasyid yang baru ada nih sekarang, misalkan kayak terakhir ada musik gitu kan, lagu-lagu nasyid dan sebagainya mengangkat. Salah satunya ada 2 orang gitu kalau nggak salah. 2 orang, ada Kang Dodi sama Kang Anandito Dwis, itu berasal backgroundnya dari orang-orang nasyid juga. Ya, tapi kita berusaha sekuat mungkin lah tetap bahwa nasyid itu akan selalu ada. Meskipun dengan zaman setelah Gen Z itu apa? Oh itu lebih sulit lagi ya. Lebih sulit lagi. Ayo ujang musik Gen Z mah. Iya gitu ya. Musik viral saeutik nyanyikan, musik viral saeutik nyanyikan. Bahkan 1 kali performance itu bisa 3 kali jumlaan eta teh makan lagu eta teh. Oke. Nah Kang, dalam Islam nih Kang, hukum nasyid itu masih menjadi perbincangan para ulama ya. Betul kan itu. Betul, pokoknya masih menjadi perbincangan ya. Ada yang seperti ini. Ada sebagian ulama yang mengharamkan musik dengan berbagai bentuk apapun, termasuk nasyid. Meski begitu, tapi kan masih banyak yang ada juga kan yang istilahnya nggak apa-apa gitu selama ya gini-gini lah gitu. Nah kalau pendapat Akang pribadi itu seperti apa? Tapi tahan dulu karena kita akan jeda dulu Kang. Boleh. Istirahat ya Kang ya. Boleh. Aduh, oh iya, warginet ini nggak ada airnya. Jadi kita saum ya Kang ya. Ini aja itu. Agar supaya propertinya mantap nih. Oke, warginet tetap stay tune ya. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Oke, halo warginet, selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID di segmen Bincang Komunitas bersama Komunitas Nasyid Nusantara Garut. Kita akan melanjutkan perbincangan nih sama Kang Ibnu ya. Yes, Kang, lanjutkan nih. Boleh. Masih semangat kan?
akan selalu semangat dan terus semangat. Hore. Warginet juga semoga selalu semangat dan terima kasih sudah stay tune. Ya. Kayaknya kan Warginet masih stay tune karena penasaran sama pertanyaan tadi tuh yang terakhir, jawaban Aang seperti apa? Nah, justru ini yang paling menjadi cukup wah gitu Iya, ya. betul lah sekali. Karena memang kalau urusan ini mah agak susah. Oke. Agak susah karena memang di kita mah di Islam yang banyak orang, banyak ulama, banyak orang-orang hebat yang memang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Gitu. Tapi kalau dibilang musik nih, babi haram, minuman keras haram, sudah jelas dalam Al-Quran. Itu dan lain sebagainya, judi haram dan lain sebagainya. Ini masalah musik gimana? Gitu. Berpendapat yang berbeda, bahkan jangankan di kalangan ulama gitu ya, kalangan kita masyarakat awam pun masih ada yang bentrok gitu ya. Kalau ulama itu sudah jelas dengan ilmunya. Kalau kita masih kalau saya nih ya, saya sebagai orang awam yang fakir ilmu, agak bingung nih kemana itu yang menentukan. Tapi tergantung kita, karena ada ulama yang memang yang tidak memperbolehkan karena terjadinya madorot dan sebagainya. Ada ulama yang tergantung gimana nih mau dibawa. Nah, menurut saya pribadi ini menurut saya pribadi ya, mohon maaf ini. Tergantung saya pribadi ya. Meskipun nasib itu dengan dalamnya ada lirik-lirik yang melibatkan Allah di dalamnya, lalu dengan makna-makna nasihat dan sebagainya. Ya tergantung, musik itu tergantung di mana orang mawana lah. Itu tergantung orang kamana mawana. Aina lagu nasib bisa jadi haram teh. Oh, gimana tuh Kak maksudnya? Iya, kalau misalkan lagu nasib dimainkan di klub, ayam minuman keras, ya itu sudah ya jadi haram gitu ya, karena ada kemadorotan di dalamnya. Tapi ya balik lagi kepada yang mempunyai hujah ya, berarti ya, yang mempunyai hujah ya balik lagi. Kalau misalkan musik itu haram ya pasti silahkan. Kalau musik itu boleh dimainkan asal tahu waktu ya, itu nih boleh dimainkan asal tahu waktu. Sampai jalan sholat asar, ya sholat asar kalah kemana teorna, kalau masih kan tatabeh gitu nya, kalau masih gunjang-genjreng komo misalkan setiap manusia menanti di baja Allahu Akbar kadai itu lagu yang menciptakan tentang kematian. Masih giliran Allahu Akbar dan sholat kayak kan itu bisa jadi rubah atau gitu macam bisa ngarubah hukum atau ya, bukan ngarubah hukum gitu ya, tapi ya itu balik deh ya, balik deh Kak personalnya masing-masing. Bagi yang mempunyai hujah bahwa musik itu bagi saya atau bagi umat Islam itu memang tidak diperbolehkan, ya silahkan gitu. Karena saya juga ada beberapa kalangan asatid atau ustad, bukan pelin-pelan ya, misalkan urusan musik kadieu, urusan akidah kadieu, urusan fikih kadieu, bukan pelin-pelan, tapi ya kita mengambil dari sisi baiknya. Ada abi ya, misalkan selama tidak ada kemadorotan gitu, selama tidak ada kerugian yang bisa merugikan banyak pihak dan sebagainya, ya aman-aman saja gitu. Nah selama ini Nasidun berusaha mengambil sisi lain gitu untuk dakwah, ya lewat syiar tadi, lewat nasihat, lewat lirik-lirik yang tentang sirah nabawi sebagai penggugah kita bahwa ternyata sahabat Rasul pernah sekeras itu membela agamanya gitu, sahabat Rasul dan sebagainya. Bahkan ada lirik-lirik yang memang mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada bahwa Allah itu Pabi ayyi ala irabikum tukadiban. Kan ayat al-judul lagina. Oh banyak ada itu. Kalau di kita di lagu-lagu pop ada ya ayat ya ki judul lagi ya ki anu tentang nikmat mana yang kau dustakan.
di nasib mah ada tuh. Yang telah ku dustakan rasanya banyak ya. Banyak lirik-lirik yang memang mengingatkan kita bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu hebat, bahwa Allah itu maha dari segala maha ya. Tapi tergantung musik. Nah, kita mengambilnya dakwah itu dari musik, dari seni gitu ya. Kan ada yang dakwah itu dari mimbar ke mimbar. Dakwah itu ada yang dari mimbar ke mimbar, ada yang dari masjid ke masjid, ada yang dari door to door ada. Nah, kita mah dari Ipan ke Ipan, panggung ke panggung gitu, sebagai salah satu sarana dakwah itu. Satunya dia ada judulnya dari Kang ITJ, dia membuat lagu judulnya Abatasa. Abatasa, liriknya juga luar biasa, banyak, ada panjang itu liriknya. Bahwa di dalam Al-Quran ini lamun naik maca Quran teh kudu basing balai cenah sadahna panjang pendekna, karena lamun salah maca bisa salah arti gitu. Iya, betul. Nah, itu kan mengingatkan kita. Nah, kita dari orang-orang nasib ya, mengambilnya dari sisi sana. Mudah-mudahan semuanya sepakat. Itu ya Arginet ya. Jadi bahkan tadi kata Kang Ibnu bukan hanya kita sebagai kalangan awam ya Kang ya, bahkan di kalangan ulama juga kan masih jadi perbincangan gitu. Itu ya pokoknya seperti itulah. Pendapat mah itu berbeda ya. Iya. Pasti berbeda pendapat itu pasti ada. Iya. Tapi tergantung bagaimana kita mengambil dari sisi mana. Gitu. Kalau misalkan kita mengambilnya dari yang tidak diperbolehkan, boleh. Iya. Boleh. Agama Islam itu semudah itu. Jangankan urusan halal haram. Allah pun sudah menurunkan agama pun Islam dan sebagainya. Allah menurunkan Injil lewat Nabi Isa, Allah menurunkan kitab lainnya kepada nabi-nabi lain. Ya silakan pilih gitu. Di Islam sendiri erek mabok, sok, erek salat, sok, erek nu kumaha di nu haram dilakukan, sok. Nanti ada ada konsekuensi di akhir. Iya. Itu. Hanya ke surga. Nya siapa lakonan yang jalan ke surga anu mana? Allah sudah menjelaskan. Ini. Kan neraka. Oh, atau neraka mah gampang. Tanpa hisab malah. Neraka. Ya tinggal menjalankan, tergantung bagaimana kita. Nah, begitupun tentang masalah dalil ya. Masalah dalam permusikan ya silahkan kembali lagi kepada wargi Garut, wargi net yang memang saya tidak sepakat dengan Kang Ibnu dengan Ibnu boleh itu bebas bahkan bebas ya dengan hujahnya masing-masing. Kita di sini tidak membenarkan itu dan menyalahkan itu, tidak membenarkan ini dan menyalahkan ini ya gitu. Kang, nih kan tadilah kayak nasib ini sekarang bukan sulit ya, maksudnya tuh jarang atau asing dikenal gitu, itu kan menjadi juga salah satu tantangan ya. Nah, apa sih Kang motivasi terbesar Akang dan teman-teman tetap konsisten dakwah lewat nasib gitu? Salah satunya adalah motivasi saya pribadi ya. Mungkin teman-teman yang lain juga berbeda pandangan. Kalau saya pribadi, kenapa saya masih standby di nasib ya? Satu, karena memang harus ada yang dirubah nih dari kalangan masyarakat ini. Mudah-mudahan dengan lirik yang saya sampaikan, ada lirik yang kami sampaikan dari nasib ini bisa sampai. Saya nggak bisa nih kalau misalkan secara formal. Saya nggak bisa nih dakwah secara formal di mimbar. Ya ayuhan nas. Ya ayuhanas menggebu-gebu ya di atas mimbar itu, ada yang santai gitu. Nah, saya ada jalan lain yang saya ambil, mungkin dari nasib ini sebagai salah satu sarana dakwah saya. Mudah-mudahan ya yang tahu saya si eta mah dah. Ya, ada sisi lain yang memang kalian tidak tahu saya ya. Tapi mudah-mudahan yang tahu kelakuan saya bisa sepakat sama bisa kontras lah. Banyak masuk di nasib, kan banyak tuh yang seperti itu tuh. Ya, yang jadi faktor kita luruh. Motivasi kita untuk tetap di nasib itu adalah
netizen sebetulnya. Tapi bukan menyalahkan netizen. Karena netizen mah ya balik lagi sama yang tadi, ya silahkan mau berkata apapun, ya silahkan mau ngomong ini apapun silahkan. Tapi kadang ada yang masuk ke kita, ke telinga kita, ke hati kita bahwa di Nasid mah teh harus sejalan. Jadi liriknya harus sejalan dengan kelakuan. Misalkan tadi kayak kaca yang berdebu, saya nyanyi dia ibarat ya pengantin laki dengekeun. Ya, ke perempuan itu harus seperti A, B, C dan lain sebagainya. Tapi saya memperlakukan istri saya di rumah jauh dari gitu ya? Tidak sesuai. Nah itu tuh yang jadi berat kita itu. Bukan dakwah kepada orang lain, justru dakwah kepada kita sendiri sebetulnya. Iya. Gitu. Kalau dakwah kepada orang lain, saya juga bisa seperti ini, teh A, B, C, teh salah ini teh BBM. Nah ini jalurnya ini. Nah yang sulit itu adalah dakwah kepada diri sendiri gitu sebetulnya. Nah lagu-lagu yang kita nyanyikan itu sebetulnya bukan semata-mata untuk pendengar, bukan, tapi untuk mengembalikan motivasi kita bahwa oh iya, ternyata saya ini sebagai manusia harus tahu rasa syukur. Jadi karena lirik itu kita nyanyikan, lirik itu kita dengarkan, akhirnya menggugah, mengingatkan kembali, nyanya orang teh gini bisa ngarehap teh bisa puasa deh atas dasar nikmat di Allahnya, gitu. Ya meskipun kita juga orang Nasid, ya wajar lah, namun misalkan ayah lupa mah khilaf mah, kita manusia boy, bukan Power Ranger. Gitu. Iya. Ya seperti itu ya. Apapun yang menjadi kehilapan kita itu adalah kita juga sama sebagai manusia ya. Tapi tujuan kita adalah dakwah terhadap diri kita sendiri nih, dakwah terhadap diri kita sendiri. Kalaupun ada yang meresap apa yang kita sampaikan, makanya di tiap performs, kalau misalkan lagu Nasid itu ada kalimat akhir. Mudah-mudahan apa yang kita nyanyikan hari ini bisa diresapi oleh para tamu undangan atau para audiens yang ada di sini. Nah itu kalimat terakhir yang sering kita sampaikan ketika closing. Karena jangan sampai kalau misalkan lupa nih, jadi orang teh beranggapan bahwa asik nu nyawa mana mah hirup teh gitu. Nah jadi itu sebagai bentuk dakwah di tahap diri sendiri, dakwah untuk kalaupun untuk orang lain ada yang berubah karena lirik itu bukan kita sebetulnya. Ada Allah yang membolak-balikan hatinya gitu. Nah kalau untuk motivasi ya karena memang tadi saya tidak bisa dakwah di masjid dengan cara yang formal, dengan cara yang menggebu-gebu. Kalau di masjid itu justru lebih menantang sebetulnya. Karena untuk merubah sekelompok orang itu cukup sulit. Gitu. Tapi untuk motivasi mudah-mudahan sepakat juga untuk teman-teman di NN Garut. Satu, motivasi kita adalah untuk berdakwah, untuk menyampaikan syiar dengan lirik-lirik yang dibuat oleh orang-orang hebat, dibuat oleh para senior-senior kita akan sampaikan kembali, meskipun dengan jenis musik yang berbeda gitu. Oke, Kang. Nah, karena kita terbatas ruang dan waktu nih, Kang, dan tidak terasa ya kita ngobrol-ngobrol. Kalau ngobrol seru itu ya meskipun sekarang lagi puasa nih, gak kerasa sudah sekian jam aja, sekian menit aja ya. Aduh, sedih. Memang kalau ngobrol mah jangankan di sini, yang di perjalanan aja ngobrol mah tapi di tujuan gitu ya. Betul. Udah banyak ngobrol, hirup mah lamun ngobrol. Astagfirullah. Oke, Kang, terakhir nih Kang, apa sih harapan Akang dan mungkin Nasid Nusantara Garut untuk perkembangan Nasid di Garut, sama juga mungkin pesan nih buat Gen Z, warginet Gen Z nih untuk apa ya istilahnya mencintai atau mulai mendengarkan Nasid gitu, untuk mengenal Nasid lah gitu. Nah untuk harapan untuk harapan dari kita, kita yang suka Nasid, bahwa Nasid itu mudah-mudahan berkembang, terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Ya untuk para pencipta lagu, para pembuat lagu atau para pengarang lagu, yuk Nasid bisa berkembang kembali, bisa bangkit lagi seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Dengan cara apapun kita berusaha bahwa Nasid itu sebagai bentuk dakwah ya. Kan sekarang metode dakwah aja berbeda ya, metode dakwah aja berbeda. Yang dari pakai mic aja
sudah berbeda. Yang tadinya di mimbar, ini sekarang sudah di mana-mana. Bahkan kalau saya lihat itu metode dakwah yang di Amerika tuh, mereka tuh di lapang. Mereka tuh metode dakwahnya di lapang, terus diserang oleh orang Yahudi, diserang oleh orang Kristen, diserang oleh tentang apa itu Trinitas dan lain sebagainya. Itu kan metode dakwah juga ya. Pada akhirnya orang yang masuki agama pasti akhirnya mengakui lah. Nah begitupun di Nasid. Mudah-mudahan harapan saya pribadi, harapan ini bisa berkembang, Nasid itu bisa dikenal lagi di masyarakat, lebih umum lagi, lebih luas lagi, bukan hanya di Garut tapi Indonesia juga. Bahkan yang paling sulit itu sebetulnya ini keresahan saya pribadi, ini agak sulit ya. Lagu-lagu dari Malaysia itu agak mudah sebetulnya masuk ke pasar kita deh. Agak mudah. Tapi kalau lagu kita ke Indonesia, sempat kita juga, ini bukan menyinggung ya, sempat kita juga ada kolaborasi event Indonesia dan Garut. Indonesia dan Malaysia. Tapi qadarullah banyak hal-hal yang memang menjadi hambatan, akhirnya nggak jadi gitu ya. Itu kan sebagai salah satu cara. Nah, mudah-mudahan apapun cara kita ya, untuk memperjuangkan Nasid, mudah-mudahan terus berkembang. Setidaknya muncul di permukaan lah, jangan terlalu ulah siga belut gitu. Tak apa ngelokna, tak apa ngaliangna, tak apa bijili, namun tadi urak nyamal keluar ya. Itu mungkinnya kalau diibaratkan mah. Tapi ya harapan dari saya dan teman-teman di Nasid Garut ini untuk Gen Z juga, saya lebih menyarankan coba deh denger lagu-lagu Nasid. Saya yakin aku banget. Saya yakin pasti bakal aku banget ya, apalagi untuk di kalangan sekarang kan ini lagi musimnya halakoh pertemuan. Itu kayak pertemuan dengan Al-Mukarram Al-Ustad Hanan Ataki. Ini kan kemarin tuh tanggal berapa itu? Iya ada ya. Soalnya minggu-minggu kemarin tuh sempat ada kan Ustad Hanan Ataki. Itu kan pasti banyak tuh rata-rata perempuan ya. Tapi laki-laki juga ada ya. Ada yang datang ke sana itu dengan berbagai permasalahan. Tapi rata-rata itu kenapa saya bisa mengklasifikasikan? Biasanya yang suka Nasid itu orang-orang yang memang ada di ruang lingkup seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan masuknya di ruang tongkrongan, gitar, anak-anak mana teh yang suka nongkrong di jalan, yang suka ngopi, itu jarang. Justru biasanya orang-orang yang suka lagu Nasid teh ya orang-orang yang suka ikut halakohan, karena liriknya memang kena banget gitu. Misalkan liriknya yang tadi tentang cinta terus nyeri hati gara-gara disakiti lah, apa bentuknya, diselingkuhan atau diduakan atau PHP. Nah, karena bisa jadi sadar teteh anu jomblo mah jomblo mukhlisin, jomblo nawaitu, jomblo sirata mustaqim, jomblo somagodin, jomblo fisabilillah. Tahu jenis jomblo itu? Enggak, kenapa tuh saya malah ini kan. Oh, ternyata jomblo ada istilahnya. Ada. Yang mana nih kan sebenarnya? Coba. Banyak teman yang nikah? Udah ada. Sering diledek? Enggak sih, soalnya belum banyak juga yang nikahnya. Oke. Bisa menghasilkan jenis jomblo itu adalah tergantung dia seringnya itu di mana. Kalau jomblo sama godin, yaitu jomblo yang memang untuk menahan hawa nafsu nih. Salah satu caranya adalah saum Senin Kemis. Jadi jomblo sama godin. Ada yang jomblo mukhlisin lah. Karena itu jomblo mukhlisin. Itu jomblo mukhlisin itu ada jomblo yang ikhlas. Ikhlas ketika diledek ku babaturanana geus nikah gitu. Iraha ya abis itu kawin tak. Ini ya untuk orang-orang yang jadi pengantin anyar. Tolong dong dirubah mindsetnya. Ini kasihan nih yang jomblo. Selain kita membahas Nasid ya, ada yang ingin pesan ada yang saya sampaikan. Untuk pengantin anyar, soal jadi pengantin anyar. Anda belum merasakan beak gas, beak beas, jeung listrik beak babarengan. Hese, tete. Alangkah baiknya. Kan ini ada ya kalimat doa yang baik akan
kembali kepada kita yang baik. Doa yang buruk akan kembali kepada kita yang buruk-buruk. Cik atuh panganten ulah sok bisa ngaledek wae. Ini soalnya saya menyampaikan keresahan warga Garut. Serius? Iya, warganet ya iya. Serius? Iya, setuju warganet juga, Kang. Perlu akang tahu nih di sini, perlu teteh Lisna tahu. Yang datang ke saya salah satunya ini nih, umat yang ini datang ke rumah, datang ke imam. Si Bedul mah enggak. Saya jadi tempat pelarian curhat. Nggak tahu ya, mereka ini ngambil datang ke saya itu karena apa? Tapi karena memang saya sering suka ngobrol ya, kemana mending ngobrol lah gitu. Tapi kalau urusan ini banyak jadi curhat itu. Baca orang kawin deh, ngaledek wae ka urang teh. Soalnya kenapa saya bisa mengatakan seperti tadi? Mana panganten anyar macam pernah ngerasaan beas jeung desik bebarengan, bebarengan. Karena saya merasakan. Kumaha ripuna rumah tangga, kumaha bukan tipu sih sebetulnya ya. Banyak hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa kita duga dalam rumah tangga. Mata panganten ulah sosokan jadi panganten anyar iraha atuh tinggal ya abi mangis aya pun damping. Hey, rumah tangga Anda itu baru beberapa jam dan itu pun masih di kursi pelaminan. Gitu ya, banyak jenis-jenis jomblo. Nah, biasanya di ruang lingkup itu tuh. Di ruang lingkup itu jenis jomblo itu berkumpul. Ya kalau misalkan ada yang datang ke halakohan karena rumah tangganya bermasalah dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah permudah ya orang yang berumah tangganya bermasalah, itu pun mau sisi finansial, mau apapun itu mudah-mudahan Allah selesaikan, mudah-mudahan Allah beri jalan. Nah ini untuk yang para jomblo biasanya mereka tuh agak sulit nih. Nah makanya saya kan salah satu pengajar, salah satu pendidik juga di salah satu sekolah swasta. Nah saya nanya lah, saya juga pengajar seni musik. Nah saya ngebahas, coba kalau kalian misalkan nyeri hati, lagunan kumaha? Malum barudaknya, malum barudak misalnya. Abi masuk lagu Bamung Hideung. Benar ya? Saya setuju Bamung Hideung karena memang liriknya luar biasa itu. Kalau misalkan di Sunda. Biasa nama lamun nyeri hati, nya pasti mengandalkan lagu nate nyeri hati, cenapa? Lamun nuju bunga, nyanu bunga oge cenah. Nah di lirik nasid itu tidak hanya perasaan yang didapati, tapi ada nasihat di dalamnya. Kenapa saya lebih menyarankan masuk nih ke bulan Maret? Kenapa saya lebih menyarankan kepada Gen Z untuk mendengarkan lagu nasid? Karena selain liriknya gue banget, sebenarnya aku pisan ya, abdi pisan, pengalaman dari kalian pisan, ada nasihat di dalamnya yang mudah-mudahan si penulis ini menciptakan lagu itu tidak serta-merta dong ya. Pasti ada makna, ada makna tersirat, ada tujuannya. Ya, nah mudah-mudahan ini Gen Z, anak-anak Gen Z ini sudah mulai bisa mendengarkan perlahan ya. Ya alhamdulillah ini gara-gara cenah da abi masuk anu lagi Arabi song ya lili hari itu aja biasa mah ya lili. Nah ini nih harus disclaimer dulu nih, tidak semua Arabic song itu lagu sholawatan. Tidak semua sholawatan itu Arabic song, banyak ya. Pokoknya yang harus dikasih tahu juga nih sama warganet bahwa sebelum menyanyikan sesuatu di suatu ruang lingkup pertunjukan, mau apa gitu ya, mau bawain lagu Arab atau mau lagu bahasa Inggris, tolong diperhatikan dulu teksnya. Pahami dulu. Sekarang kan ada ini nih, ada gawai nih. Kita bisa langsung translate. Ini mana lagunya apa nih? Jangan sampai salah. Ya tabatab ai posisi misalkan HBI Hari Besar Islam. Kan maksudnya harus masuk gitu, harus sinkron ya. Misalkan lagu sholawatan sama misalkan lagu Maher Zain itu kan tentang lagu-lagu religi yang Arabik dan sebagainya. Di Arab juga banyak lagu-lagu pop, tapi kan liriknya Arab juga, nggak mungkin lagu-lagu dengan aksen bahasa Inggris, dengan lirik bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sudah pasti jelas. Ini kalau Arab kan susah. Nah di Indonesia ini
di Indonesia khususnya di daerah Garut ini harus lebih ditelaah lagi ya. Iya. Untuk sebagian kalangan yang memang mencintai atau suka lagu-lagu yang artinya kita tidak tahu. Gitu. Kalau misalkan ya abi hayang nyanakeun lagu salawat judulna laguna ya tap-tap kan teu nyambung. Gitu. Misalkan hayang yang spek yalili abi pengen spek yalili di Nasid Nusantara ada banyak. Nasid Nusantara itu banyak liriknya. Kalau misalkan mau rekomendasi lagu, biasanya kasih rekomendasi lagu. Boleh tuh warginet yang mau nih, mungkin bisa langsung aja hubungi Kang Ibnunya. Boleh kasih Kang di apa tuh Kang hubunginya di Instagram? Boleh, mau di Instagram boleh, mau di TikTok. Ada juga kan? Ada TikTok. Boleh mungkin kan akunnya disebutin aja. Untuk akun Instagram ini saya tuh baru lagi bikinnya. Soalnya yang lama mah apa? Gak tahu ya. Dasar namanya juga buatan manusia ya. Iya. Namanya juga buatan manusia, ada plus minusnya. Jadi ada akun Instagram saya, boleh mau DM langsung boleh. Kan saya mau gabung nih di Nasid Nusantara boleh. Boleh. Okay. Mau gabung nih di Nasid Nusantara boleh. Kita justru butuh orang-orang yang memang benar-benar suka nasid. Nanti kita sharing di sana. Kita ngadain event bareng juga. Ada lah nanti. Kita ngadain event bareng, kita ngadain silaturahmi dan apapun itu. Mudah-mudahan ya tujuan kita masih silaturahmi sih ya. Iya, betul. Instagram saya itu ada ibnu.leonidas. @ibnu.leonidas. Oke. Udah itu aja. Saya berbeda iya mah. Aku ingat Ibnu Rabi tapi Leonidas. Leonidas itu ada filosofinya. Oke. Ada berfilosofi. Tapi dah itu mah oleh dibahas. Oke. Ibnu Leonidas di TikTok juga sama. Oh sama. Oke. Jadi warginet bisa hubungi langsung Kang Ibnu di Instagram dan juga di TikTok ya kan. Mungkin follow Instagramnya juga dong ya. Iya. Instagramnya NN Garut juga ada. Oh iya. Apa NN Garut ya. Oke. Jangan lupa ya warginet ya di follow nih sosial media dari NN Garut dan juga dari Kang Ibnu. Mungkin mau minta rekomendasi lagu nasid yang sesuai aku banget. Ya gitu. boleh. Makasih. Siap sambil luar biasa ini. Kan masih banyak banget yang mau kita bahas tentang nasid nih. Siap. Mungkin kalau terus dibahas bakal butuh berapa jam lagi ya. Siap. Ini kayaknya kalau bisa jadi 3 sesi. Iya betul. Nanti harus bikin segmen lagi ya. Pokoknya terima kasih sudah hadir di Podcast Suara Garut. Sehat-sehat. Semoga puasanya dilancarkan. Amin. Semoga Allah terima puasa kita ya. Semoga Allah terima puasa kita. Semoga Allah puasa terima ya. Terima puasa kita. Di pacar letot kayak puasanya. Dan tentunya saya pribadi mengucap dan mewakili rekan-rekan dari Nasid Nusantara Garut, terima kasih kepada Suara Garut ID. Luar biasa. Terima kasih sudah mengundang kami dari Nasid Nusantara Garut dan mewakili teman-teman yang sudah masuk ke sini juga. Luar biasa memfasilitasi apapun itu. Pokoknya tentang Garut semuanya info Garut luar biasa. Tentang speechless bos. Insyaallah semoga kedepannya kita bisa project bareng ya kan. Nah iya. Garut sama NN Garut. Ada. Nanti kita akan kerja sama bareng nih. Iya. Sudah dipikirkan matang-matang sama tim juga dari Nasid Nusantara Garut bahwa kita ini boleh nih. Spill boleh nih, di spill. Oke, boleh. Mudah-mudahan Allah permudah. Di bulan puasa hari ini tahun ini kita lagi ngadain event. Oke, event apa tuh Kak? Eventnya kita kasih simpulannya Ramadan Fest ya. Oke. Ramadan Fest NN Garut X featuring Reverdos. Karena Reverdos ngasih venue. Nanti Suara Garut ID masuk di dalamnya. Biasa ya. Jadi media partner terbaik kita pada hari ini. Luar biasa. Terima kasih mewakili seluruh teman-teman jajaran Nasid Nusantara Garut dan Nasid Nusantara dari seluruh kota, Nasid Nusantara Pusat. Terima kasih juga buat ini Suara Garut ID. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi next time. Amin insyaallah. Amin. Kayak kudu bulan Syawal. Iya betul. Kudu bulan Syawal kayak mah ada naon sih bahasa Sunda teh ngenyo. Iya.
Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat Elisna. Iya, sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Jangan bosan-bosan. Tidak akan bosan insya Allah. Oke, terima kasih. Warginet juga Ya. terima kasih nih Warginet yang sudah menonton perbincangan saya dengan Kang Ibnu hari ini. Yang mungkin masih penasaran, Isna Eta bakal ada project apa sih? Nah nanti pastinya info-infonya itu akan di-up terus ya Kang ya di Ya. Instagramnya NN Garut, dan juga mungkin di Suara Garut juga mungkin nanti dibantu di-up gitu ya Kang untuk info-info lebih lanjutnya. Iya, pasti. Jangan lupa makanya di follow semua sosial medianya NN Garut dan juga Suara Garut ID. Juga jangan lupa nih untuk Warginet, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut, karena nanti Warginet bisa menonton perbincangan ulang saya dengan Kang Ibnu di YouTube Suara Garut. Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya ke semua sosial media kalian. Ya Warginet. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran. Berapa jam lagi kita buka puasa nih? Aduh, masih lama sih sebetulnya. Santai. Ya, aduh. Ngabuburit dulu aja ya, wartak dulu Warginet. Oke, dan buat Warginet juga nih yang punya mungkin informasi ataupun berita yang mau di-up atau diberitakan di media Suara Garut, Warginet bisa hubungi kami di 0811-220335. Nanti akan di follow up kembali oleh tim redaksi kami. Baik, mungkin untuk episode hari ini sekian terlebih dahulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisa Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Siap.